Pemirsa, Anies Baswedan menjadi salah satu bakal calon yang dilirik PKB untuk diusung di Pilkada Jakarta. Komunikasi politik terus dilakukan antara Anies Baswedan dan Ketua DPW PKB Jakarta. Nama Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, digadang-gadang akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju bersaing di Pilkada Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mempersilahkan Anies Baswedan mendaftar ke PKB sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. PKB akan menguji kapasitas, kualitas, visi misi, dan keterpilihannya. Muhaimin mengaku saat ini komunikasi Anies Baswedan dengan DPW PKB Jakarta sudah mulai mengerucut. Melihat komunikasi Pak Anies dengan PKB DKI, sahabat saya Hasbi ketuanya, sudah mengerucut di tingkat DPW, dan kita tunggu nanti kita uji dulu UKK atau fit and proper ya, yang akan dilaksanakan oleh Des Pilkada. Siapapun yang daftar, mau Mas Anies, mau Sudirman Said, maupun Kaisang, maupun siapa yang mendaftar, nanti kita uji tiga tadi itu, kapasitas, kualitas, visi misi, dan keterpilihan. Tak hanya PKB, PDI Perjuangan juga mempertimbangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, PDIP masih melakukan pemetaan politik dan konsolidasi partai. Jakarta sangat dinamis, apalagi juga ada konsep aglomerasinya. Nah, sehingga muncul nama-nama, Mbak Puan kemarin menyatakan Mas Anies itu menarik. Kemudian ada muncul nama Mas Pramono Anung, Mas Andika Perkasa. Ketika Ibu mengumumkan Mas Andika Perkasa ini, mantan Panglima TNI bergabung ke PD Perjuangan, itu responnya kan juga sangat luas. Sehingga terus ya secara dinamis dilakukan pemetaan politik dan partai juga mengkonsolidasikan seluruh jajarannya, sehingga ketika keputusan itu muncul semua langsung bergerak. Artinya nama Mas Anies ini masih bersama-sama dengan nama yang lain, apakah sudah lebih daripada yang lain ya Mas? Ya, masih nama-nama yang disuarakan. Sementara itu sebelumnya ditemui di tempat terpisah, Anies Baswedan hingga saat ini masih menakar untuk mempertimbangkan maju atau tidaknya sebagai calon Gubernur Jakarta. Meski sudah digadang-gadang sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta, namun hingga saat ini Anies Baswedan belum melakukan pendaftaran secara resmi ke sejumlah partai politik. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Relawan Kami Anies mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta di Pilkada Jakarta. Meski Anies Baswedan hingga saat ini belum menyatakan sikap untuk maju di Pilkada Jakarta, pemirsa, namun para relawan Kami Anies berharap agar Anies kembali memimpin Jakarta untuk periode 2024 hingga 2029. Mereka mengklaim masih banyak warga Jakarta yang menginginkan sosok kepemimpinan Anies. Selain itu, hasil pemilihan presiden di Jakarta yang mencapai 41% suara untuk Anies menjadi modal utama untuk kembali maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Presidium Relawan Kami Anies menyatakan bahwa relawan siap memenangkan Anies pada Pilgub 2024 nanti dengan mengkampanyekan keberhasilan Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memberikan strategi terus mengkampanyekan keberhasilan Pak Anies selama. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan foto bersama di salah satu acara di Jakarta. Momen pertemuan Ridwan Kamil dan Anies Baswedan ini diunggah di media sosial Ridwan Kamil. Keduanya memenuhi undangan peringatan hari ulang tahun Raja Charles III di Kedutaan Besar Inggris. Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil dalam captionnya mengaku bertemu dengan sahabat lamanya termasuk Anies Baswedan. Banyak sekali masyarakat berkomentar jika keduanya cocok dipasangkan menjadi pemimpin negara, bahkan minimal dipasangkan di Pilkada serentak.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pekan depan. Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang saat ini masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa 2 orang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Harun Masiku yang saat ini masih buron. Salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto dijadwalkan diperiksa KPK pada Senin 10 Juni pekan depan. Sebelumnya Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama oleh KPK pada tahun 2020 lalu. Perkara dengan tersangka HM yaitu DPO Harun Masiku, di penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Pak Hasto Kristianto gitu ya. Kemarin juga ada pertanyaan itu dari teman-teman, itu untuk hadir nanti hari Senin ya, tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10 di dalam surat panggilannya tentu sudah dikirimkan, dan kami berharap yang bersangkutan bisa hadir sehingga bisa menjelaskan apa yang nanti akan dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK begitu ya. Hasto Kristianto mengaku bahwa belum menerima undangan resmi dari KPK untuk pemeriksaan di tanggal 10 Juni nanti. Meski demikian, ia memastikan akan memenuhi panggilan KPK dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Ya, kami ini kan partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum, meskipun dengan pemilu kemarin supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat serius. Saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati. Kualat saya kalau nggak hadir, maka saya akan hadir. Artinya sudah menerima undangan dari KPK, Mas? Kan hari Senin katanya mau dipanggil nih, Mas? Belum. Ya kalau dapat informasi dari media ya nanti Senin saya kosongin ya untuk hadir di panggilan itu. KPK telah memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 4 tahun lebih terkait kasus suap. Harun Masiku merupakan caleg PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa melenggang ke Senayan. Wahyu bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023, sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 mendatang. Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ilham karena merupakan kader muda yang memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan surat rekomendasi kepada putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024. Nasdem beralasan Ilham merupakan kader muda yang mempunyai latar belakang pendidikan dan kapasitas yang mumpuni, sehingga menjadi sosok yang tepat untuk melanjutkan pembangunan di Jawa Barat. Tapi saya yakin dan percaya, ini kan tokoh muda yang cukup energetik. Ya kan, latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya. Dan saya yakin ketika ruang institusi partai politik ini memberikan ruang yang lebih besar, lebih luas pada anak-anak bangsa, ya seperti apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu saudara Ilham Habibie, ya insya Allah ini memberikan suatu pencerahan baru. Itu yang perlu kita catat. Siapa yang sangka, siapa yang duga, orang menganggap ini Bung Ilham ini hanya saintis saja, ilmuwan yang duduk diam. Tapi ketertarikannya, ya kan, untuk bisa bertarung pada satu pilkada yang kita tahu ini medan yang tidak ringan. Ilham Habibie sendiri melihat peluang untuk maju dengan Partai Nasdem karena memiliki kecocokan dan satu pemikiran. Menurutnya Jawa Barat seperti ujung tombak Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jawa Barat buat saya itu adalah seperti ujung tombak Indonesia Emas.
Kalau Indonesia mau jadi emas, pasti Jawa Barat harus jadi emas juga, atau bahkan terlebih dahulu. Mengapa? Kita semua tahu bahwasannya Indonesia ini kalau mau menjadi Indonesia emas harus tumbuh dengan minimal 6-7, kalau bisa dapat persen. Itu hanya bisa dicapai kalau kita mampu memajukan, memperkuat industri kita. Nasdem akan terus membangun komunikasi yang intens dengan partai lain untuk menjajaki peluang koalisi. Pasalnya tidak ada satupun partai di Jawa Barat yang mendapatkan kursi mayoritas untuk mengusung calon sendiri. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, isu soal cawe-cawe kembali muncul di tengah penjaringan calon oleh partai politik di Pilkada. Terbaru, mantan Ketua Umum MPR Amin Rais meminta jangan ada lagi cawe-cawe dan berharap bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa lebih mengambil peran. Mesin politik menjelang pemilihan kepala daerah mulai memanas. Partai politik pun sudah mulai bergerilya mengotak-atik calon yang akan mereka usung. Di tengah hiruk-pikuk penjaringan calon dan penjajakan koalisi di Pilkada, isu cawe-cawe juga kembali mengemuka. Mantan Ketua MPR Amin Rais pun ikut menyentil soal ini. Ia meminta jangan ada lagi yang cawe-cawe lantaran bisa merusak demokrasi. Amin pun berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mengambil alih pemerintahan dengan dukungan mayoritas partai politik dan masyarakat. Namun, dirinya tidak menjelaskan siapa sosok yang dinilai merusak tatanan demokrasi dan dalam konteks apakah cawe-cawe yang dimaksud. Ingat ya, merusak itu lebih mudah. Ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini. Ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya, goodbye sir. Please go back to your asal-usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Tidak dapat dipungkiri restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto memang menjadi incaran partai politik di Pilkada. Selain meramu strategi yang jitu dan menentukan calon yang akan didukung, elit politik tampaknya mulai mendekat dan berebut pengaruh dari lingkaran kekuasaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan dari mantan Perdana Menteri Turki dan Kedutaan Besar Turki. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari mantan Perdana Menteri Turki di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Duta Besar Republik Turki untuk Indonesia juga turut mendampingi mantan Perdana Menteri Mr. Yildirim. Pertemuan ini pemirsa untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki serta menjadi peluang yang baik antar kedua negara. Pemirsa, hari ini Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak akan menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Untuk mengetahui seperti apa suasana terkini di sana, sudah ada reporter TV One Yohanes Leonardo di sana. Ardo, kapan pertemuan Khofifah dan Prabowo ini dilakukan dan apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, Ardo? Ya, selamat sore Gina, Vita dan juga pemirsa. Memang benar sekali, baru saja tadi tuan rumah Prabowo Subianto ataupun juga Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029 baru saja tiba di kediamannya di Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar 1 menit yang lalu, dan Prabowo langsung masuk ke dalam dan masih menunggu kehadiran daripada Khofifah Indar Parawansa dan yang akan hadir pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan Emil Dardak, kader Partai Demokrat yang diisukan akan segera merapat dan juga akan maju bersama dengan Khofifah dalam
Pilgub Jawa Timur 2024 yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Dan memang terkait agenda pembahasan pada sore hari nanti, memang belum ada informasi pasti ataupun juga statement diberikan oleh pihak Kertanegara 4 terkait apakah nanti pertemuan nanti akan langsung membahas keputusan penetapan daripada ataupun rekomendasi dari Gerindra untuk Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak untuk kemudian maju dalam Pilgub Jatim 2024. Namun memang besar kemungkinan hal tersebut akan terjadi karena memang jika kita melihat pemetaan yang terjadi belakangan, memang maksud kami adalah Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini sudah menemui sejumlah pimpinan partai politik. Total ada 5 pimpinan partai politik yang sudah berjumpa dengan Khofifah Indar Parawansa untuk kemudian mendapatkan restu untuk maju dalam Pilgub Jatim 2024 mendatang. Di antaranya ada Partai Golkar, Demokrat, PAN, PSI dan juga perindo terakhir untuk Partai PSI juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada Khofifah dan juga Emil untuk berduet dalam Pilgub Jatim 2024 karena memang kita ketahui bersama bahwa keduanya pernah juga berduet dalam Pilgub Jatim 2018 dan memenangkan Pilgub Jatim saat itu dengan perolehan suara mencapai 53,55%. Mengalahkan pasangan calon daripada Saiful Gus Ipul dan juga Putih Guntur Soekarno yang maju pada Pilgub 2018 kemarin. Dan untuk sementara demikian dapat kami sampaikan karena kami akan segera memberikan informasi terkini jika memang ada tanda-tanda atau juga ada kepastian terkait rekomendasi yang diberikan oleh Gerindra dalam Pilgub Jatim 2024 untuk Khofifah dan juga Emil Dardak. Sementara demikian. Baik, yang kita tunggu adalah bagaimana sikap dari Partai Gerindra terhadap peta pertarungan di Pilkada Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih banyak Ardo atas laporan Anda langsung dari Kertanegara, Jakarta. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mendapat dukungan dari warga Brebes untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Namun saat ditanyakan soal adanya dukungan partai politik di Pilgub mendatang, Ahmad Lutfi enggan untuk menanggapinya. Kegiatan 3 pilar pengamanan Pilkada serentak yang dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi di Gedung DPRD Brebes didatangi ratusan warga dari berbagai kecamatan di Brebes. Masa menunggu di halaman Gedung Dewan untuk bisa bertemu dengan Kapolda Ahmad Lutfi. Warga juga membentangkan spanduk dukungan dan meneriakkan nama Ahmad Lutfi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Saat ditanyakan soal dukungan parpol untuk dirinya maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi enggan menanggapinya. Kapolda hanya menyapa dan menyalami ratusan warga yang telah menunggunya. Pak, ini kaitan dengan ini Pak, bahwa PAN kan mendukung Bapak untuk mencalonkan sebagai gubernur. Gimana Pak tanggapannya Pak? Enggak Pak? Pak Kapolda? Tapi Pak Kapolda siap Pak? Kaitan dengan dukungan itu gimana Pak? Sampun ya. Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjadi salah satu kandidat yang mencuat di bursa Pilgub Jawa Tengah. Dari hasil beberapa survei, Jenderal Bintang 2 ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan.